Dan tema kali ini adalah dispensasi puasa. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir nih Ustadz Khalili. Mari kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih suasana untuk sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Ridho. Syukur ya. Gak kerasa udah masuk ke 7 ini Ustadz ya. Insyaallah. Nah, mengenai tema kita kali ini nih Ustadz, seperti apa sih pemahaman dari dispensasi nikah? Langsung aja Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sobat pasti kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kesempatan sore ini pada hari yang ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa kita mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat seperti kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah, bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun maka mereka dituntut dalam hukum Islam untuk mengerjakan rukun Islam ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum umat Muhammad juga diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan kewajiban itu masih juga disebut dengan hukum asal atau hukum azimah. Kemudian apakah ada celah di situ bagi orang-orang yang memang betul-betul mengalami yang namanya uzur? Disebut ashabul adar fis shaumi, kelompok-kelompok yang memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dari itu. Jadi memang ada beberapa kelompok-kelompok manusia yang memang di situ berhak untuk tidak berpuasa. Bukan harus tidak berpuasa, tapi berhak atau boleh andaikan mereka tidak berpuasa. Tapi dengan ketentuan di kemudian hari fa'iddatun min ayyamin ukhar, bahwa nanti tetap punya kewajiban untuk mengganti pada hari-hari yang lain. Pertama adalah termasuk ashabul adar fis shaumi, kewajiban termasuk kelompok-kelompok yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama adalah al-musafir. Nah, ini. Jadi musafir Mas juga. Jadi musafir itu ada termasuk kelompok-kelompok orang yang melakukan perjalanan, minimal perjalanan mubah. Jadi yang boleh mengambil dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keringanan tidak berpuasa itu adalah musafir yang melakukan perjalanan mubah minimal, atau perjalanan sunnah, apalagi perjalanan wajib. Perjalanan mubah sembahnya kita yang mau ke keluarga atau ke siapalah saudara kita di Probolinggo atau di Jember atau dimanapun. Kemudian ada namanya perjalanan sunnah, kita mau hadir pengajian dan semacamnya di tempat lain, atau perjalanan wajib seperti kita mencari ilmu dan semacamnya di situ. Tapi kalau perjalanan itu perjalanan yang haram atau makruh, maka tidak boleh untuk mengambil dispensasi. Contohnya ketika kita mau mencuri, mau mencuri itu kan perjalanan haram. Mencuri atau ingin merampok atau ingin berbuat jahat, dari sini berangkat ke Pasuruan, ini kan sudah ukuran kosor, maka di situ tidak boleh mengambil dispensasi karena perjalanannya adalah perjalanan yang diharamkan atau dimakruhkan. Jadi musafir itu adalah mereka yang melakukan perjalanan, paling tidak perjalanan sunnah, di mana mereka boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat orang itu tetap punya kewajiban untuk mengganti. Gitu. Kemudian yang kedua ada namanya kelompok yang kedua namanya al-marad, orang sakit. Nah, ini yang sering terjadi di masyarakat Mas Dido. Orang sakit itu termasuk kelompok-kelompok orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Bukan wajib Mas Ridho ya. Ada kelompok-kelompok yang boleh untuk tidak berpuasa, diantaranya adalah mereka orang sakit, al-marad. Kemudian pertanyaan yang kita bangun adalah sakit apa yang sekiranya membolehkan tidak berpuasa?
Karena tidak semua sakit itu harus membatalkan puasa. Karena memang ada sakit yang memang kadang-kadang menurut anggapan manusia itu dianggap sakit, padahal itu tidak sakit. Contoh, sakit apa? Sakit yang sekiranya pertama ada 2 syarat. Sakit yang membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Pertama adalah sakit yang kalau sekiranya dia berpuasa, satu, sakitnya tambah parah. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, sakitnya adalah menyebabkan lama sembuhnya. Jadi kalau andaikan dia berpuasa, maka penyakit itu harus tambah lama, andaikan di dalam proses pengobatan. Kata dokter, dia tidak boleh berpuasa karena ketika berpuasa dia akan menambah penyakitnya, maka dia boleh. Jadi sakit seperti itu adalah sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Karena tidak semuanya orang sakit itu boleh berpuasa. Banyak-banyak penyakit, sakit hati seperti itu tidak boleh. Tapi tidak boleh mengambil dispensasi, atau sakit koreng ya. Atau sakit apa? Kanker, kantong kering umpamanya. Kadang sakit pikiran semacamnya, maka itu tidak boleh. Jadi sakit yang sekiranya satu, dia kalau berpuasa menyebabkan sakitnya itu tambah parah. Yang kedua, menyebabkan tambah sembuhnya itu tambah lama. Kemudian dari apa penyakit itu bisa kita lihat bahwa penyakit itu akan membolehkan kita atau tidak? Kita lihat dari percobaan. Seperti Marsido, yang mudah-mudahan sehat. Atau Marsido atau saya mungkin penyakit. Di bulan Ramadan, apakah diketahui penyakit akan menambah atau makin parah? Kita coba dulu 1 hari. Coba hari pertama, hari kedua, kalau sakit saya tambah parah, maka dia boleh tidak berpuasa. Atau melihat kondisi orang lain yang punya penyakit yang sama dengan kita. Contoh Mas Ridho atau saya punya teman yang punya penyakit sama dengan kita. Ketika dia berpuasa, kok tambah penyakit tambah parah. Maka kita boleh tidak berpuasa. Dan itu penyakit yang boleh kan. Tapi terkadang ada penyakit yang memang harus berpuasa sembuhnya. Contohnya, orang yang punya penyakit kadar gula itu Mas ya. Kadar gula yang kencing manis itu justru kadang untuk berpuasa tambah sembuh. Penyakit emah itu kadang-kadang dia sembuh dengan berpuasa. Sumu tasimu kata Rasulullah, berpuasa lah kamu maka tambah sehat. Justru orang yang semakin banyak makan, orang yang diabetes itu semakin tambah parah. Bahkan puasa itu salah satu obatnya. Seperti penyakit gemuk lagi gitu ya. Gemuk itu sebenarnya kalau tambah dia berpuasa tambah sehat justru. Jadi tidak semuanya saya Ustaz sakit apa? Pelengan nih. Jadi pelengan segoni pas tak puasa jangan. Ataupun panas nggak maranga segoni, jadi tidak usah. Jadi kita mencoba kalau sekiranya tambah penyakit tambah parah di dalam badan kita, menambah fatal ya kita berhenti saja. Cuma diganti di hari yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga termasuk dispensasi adalah termasuk orang hamil dan menyusui. Ini juga orang ini sering terjadi di masyarakat. Jadi orang hamil dan menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan syarat nanti tetap mengganti. Ini yang perlu diingat di masyarakat kita semuanya, sobat-sobati, bahwa syaratnya tetap harus mengganti. Jadi kita punya istri hamil semacamnya baru 1 bulan 2 bulan, nah itu proses recovery tubuh agar semakin sehat. Kalau berpuasa kadang-kadang dia lemas, maka boleh tidak berpuasa. Tapi nanti ketika sudah lahir putranya, ya jangan kita nakal untuk menggantinya. Atau perempuan yang lagi melahirkan atau menyusui, kalau dia sekiranya dia berpuasa, maka air susunya kering sehingga anaknya terganggu perkembangan kesehatannya dan semacamnya itu. Kemudian termasuk lagi dispensasi yang terakhir adalah orang tua yang sangat rentan Mas Ridho. Jadi kita punya orang tua umpamanya di rumah, kita punya orang tua atau kakek, nenek atau buyut atau orang tua kita sendiri, dia memang sudah fisiknya tidak kuat untuk berpuasa, maka dia termasuk orang yang atau kelompok yang boleh untuk mengambil dispensasi. Jadi orang tua yang sangat rentan tidak mungkin untuk berpuasa dan tidak mungkin untuk mengkotok. Maka di situ nanti ada hukum-hukum tersendiri di dalam Islam. Dan itu sekedar mukadimah, masih juga pengantar untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Ya, cukup menarik nih sobat ya. Ternyata dalam menjalankan ibadah puasa ada toleransi juga nih ya. Ada dispensasi dari Allah, ini keringanan bagi para hambanya. Yang terutama tadi sudah kita dengarkan bersama ya, bahwasanya orang-orang yang sedang sakit gitu ya, dan juga orang-orang yang udah saya bilang lanjut usia juga ya, kalau dipaksakan mungkin akan menimbulkan hal-hal yang
tidak diinginkan begitu. Baik Sobat Basmati, untuk Anda bisa ikut bergabung melalui jalur telepon yang sudah kami sediakan di 0332420993 kali. Ya, hanya satu jalur saja di 0332420993 kali. Nah, kayaknya kita kedatangan SMS, kita baca dulu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval dari Sumber Canting. Mau tanya nih Ustaz. Iya. Apakah boleh meneruskan puasa atau tidak puasa kalau sudah dibatalkan orang yang setengah sadar begitu? Terima kasih Ustaz. Pernah sadar? Waalaikumsalam. Betul. Ya, mungkin yang dimaksud di sini apa ya? Kecelakaan atau mungkin jatuh gimana gitu, iya, orang pingsan atau semacamnya, atau orang kan itu ya. Mau dilanjutkan puasa atau tidak atau gimana ini hukumnya, mungkin seperti itu nih maksudnya. Jadi begini kepada penanya Mas Noval, bahwa kita pahami dulu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi perkara-perkara yang membatalkan puasa, satu makan, ya Mas ya, minum, ya, kemudian memasukkan, termasuk makan minum kan memasukkan ke anggota badan, ke rongga badan kita, perut kita, pencernaan kita, termasuk kumpul dengan istri, suami istri, itu termasuk membatalkan puasa. Jadi lain-lain hal itu tidak membatalkan puasa. Seperti banyak kita sakit, banyak pas tahu-tahu kita pingsan, pas sadar, apakah tetap melanjutkan puasanya? Ya, lanjut puasanya. Wah, itu tidak membatalkan puasa. Karena orang pingsan itu bukan membatalkan puasa. Orang tidur kan juga hilang akalnya Mas ya. Betul. Contoh ya, ketika tidur Mas Ridho kan juga tidak sadar apa terjadi. Nah, jadi kalau wudu itu batal, orang hilang akal itu. Orang tidur, orang ayan atau orang pingsan itu batal karena akalnya sudah hilang. Tapi kalau puasa itu 3 perkara aja yang membatalkan puasa: makan, minum, kemudian kumpul suami istri, itu membatalkan puasa. Tapi kalau yang merusak puasa itu banyak. Seperti yang saya terangkan di awal kali pertemuan kita, bahwa yang merusak puasa itu banyak sekali. Fitnah, gosip, kemudian nge-share di media sosial hal-hal yang tidak jelas ya. Memfitnah, mengintimidasi dan menakuti, bahkan mengirim video-video yang tidak jelas, itu merusak ibadah puasa. Justru kadang membuat orang jengkel, membuat orang marah. Karena dosa itu bukan cuma dari lisan, dari tangan itu kadang-kadang sekarang lebih mudah. Tulisan Anda ada lisan Anda. Oleh karena itu hati-hati ketika kita menulis sesuatu. Ketika ada ayat idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ketika ada suatu berita-berita dari orang tidak jelas, jangan langsung di-share, langsung diambil kesimpulan. Fatabayyanu, klarifikasi katanya Allah. Sehingga nanti kita tidak salah paham, nanti subuh qauman bijalah, sehingga kamu mengklaim suatu kaum dengan kebodohan Anda. Fatusbihu ala ma fa'altum, nanti mudah menyesal. Mengklaim suatu dikirim tidak jelas, ketika dikena nanti pelanggaran undang-undang ITE Bang, nangis soalnya. Ya itu makanya hati-hati di dalam itu, termasuk merusak puasa, ghibah, fitnah, domba, benci, sombong, iri hati, itu banyak sekali hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi begitu Mas Dido. Ini mungkin yang dimaksud saya kasih tambahan ini Ustaz. Apakah masuk dispensasi bagi orang yang tidak sadar begitu dalam apa ya, mungkin peristiwa kecelakaan biasanya kan jatuh, mungkin melarikan diri. Jadi bagi orang yang jatuh tuh Mas ya, atau orang yang lagi musibah ya. Musibah. Kemudian dia pas sakit umpamanya. Kalau sekiranya sakitnya dia membutuhkan untuk segera dia untuk makan, minum, silahkan apa-apa, boleh dispensasi kalau sakit. Banyak orang kan jatuh pingsan, dikasih air oleh orang, dikasih air sama orang agar dia sadar, kemudian kesehatannya kembali. Kalau perlu dikasih makan. Tahu-tahu ketika dia sudah sadar, dia kenyang sudah Mas ya. Udah kenyang, kok kenyang ya barusan ini. Ternyata sudah dikasih nasi sama orang. Ya batal puasanya dong, batal puasanya. Ya tetap dia nanti mengganti. Karena apa? Karena tidak ada unsur kesengajaan, dia jatuh dan semacamnya, atau sakit dan semacamnya. Jadi begitu Mas Ridho. Jadi masuk kategori sakit nih ya Ustaz ya? Sakit. Begitu. Ya mudah-mudahan nih Noval sudah paham ya dengan apa yang sudah ditanyakan dan jawabannya sudah jelas tadi.
itu masuk kategori sakit. Tetapi jangan jangan pura-pura sakitnya beneran gitu ya. Hingga memang membutuhkan untuk muka atau berbuka gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya yang udah masuk ya di SMS kita. Untuk Anda juga bisa gabung melalui jalur telepon ya 0332 420 93 kali. Jalur satu telepon saja 0332 420 93 kali. Dan kami tunggu sampai di jam 17.5 nanti. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Nurul di mana? Di Sukosari. Pengen nanya nih Ustadz, kebetulan pamannya saya tuh pekerja keras di kebun tebu katanya. Jadi cukup berat pekerjaannya. Terus saya lihat setiap hari nggak pernah puasa. Bahkan udah tahun-tahun, nggak tahu juga mau ganti apa tidak. Nah terus bagaimana? Apa ini masuk dispensasi puasa atau gimana? Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih dari hamba Allah di Sukosari, Mas. Sukosari, ya? Betul. Terkait tentang masalah para pekerja berat. Ini perlu kita pertegas lagi, Mas. Pekerja berat itu adalah contohnya kalau di Bondowoso itu ya kuli bangunan, tukang nyari padi itu, Mas ya. Tukang tebang. Iya, tebang. Ya. Tukang tebang tebu itu, Mas. Iya. Yang memang tiap hari dia berkutat dengan pekerjaan itu. Nah, di situ di dalam kitab ulama itu ditafsir dibedakan. Dia memang apakah dia disamakan dengan orang sakit? Orang sakit Mas ya. Orang sakit kan punya udzur. Nah, jadi kalau dia disamakan dengan orang sakit, otomatis dia nanti harus mengqadha. Itu pertama, logika pertama. Yang kedua, apakah dia disamakan dengan orang tua renta atau perempuan al-mar'atul ajuz atau al-arijalul haram, orang tua yang sangat renta, orang yang sepona itu, Mas. Itu memang kan dalam hukum Islam orang yang sangat tua, sepona memang tidak punya tuntutan untuk berpuasa karena dia memang tidak mampu, sudah sama dengan anak kecil itu. Andi ini umur 100 tuh, Mas. Andi kaya umur 100, dipaksa puasa juga dipaksa tidak bisa, tak kira puasa itu. Dan walaupun dia nanti setelah bulan Syawal tak kira bisa ganti uang, jangankan untuk berpuasa, uang cek tak kelar itu, Mas ya. Nah, itu kan maka orang seperti itu tak usah berpuasa kalau kakek ini seperti itu, Mas. Karena memang dia sudah tidak punya kelayakan untuk berpuasa, tapi bagi keluarganya mengganti tiap hari 1 mud kurang lebih 7 on atau 8 on lah kalau sekarang. Jadi kalau 30 hari tinggal menggali 8 on kali 30 hari, ya kurang lebih 1 kilo itu, Mas. Kurang lebih 1 kilo itu dalam 30 hari dikasihkan kepada orang miskin. Jadi kalau orang pekerja berat yang pekerjaannya tiap hari berkutat dari itu, benar yang tebong itu, Mas. Bulan Syawal agentis pun hari boleh. Tabu sekali. Pertanyaan begini. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama tak mengatakan dia tetap sama dengan orang biasa, tetap memiliki kewajiban. Perlu dipertegas, Mas Ridho, bahwa dispensasi itu tidak melepaskan ganti, Mas. Jadi dispensasi orang tidak berpuasa itu tidak bermerta langsung pas puasa tetap mengganti. Pertanyaan adalah kapankah kita mengganti? Bulan Syawal bakun saya tebang. Bulan TKP aku sudah tebang boleh itu. Terus aku setahun kadang-kadang akhir setahun tak puasa. Sampai alengka 3 tahun 4 tahun bakun kok tompok itu ya. Nah, itu yang jadi permasalahannya sekarang. Jadi kalau memang katanya ulama itu dia disamakan dengan asyil kharam, orang tua yang sangat renta atau nenek al-mar'atul ajuz, maka dihukumi sama dengan mereka tiap hari mengganti 1 mud. Tapi itu sebagai pendapat ulama. Tapi pendapat yang paling kuat, perlu saya tegaskan kembali, pendapat yang paling kuat tetap dia orang biasa. Apa orang biasa? Orang sehat yang memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ketika tak puasa, orang sehat maka harus mengganti. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Karena ada ayat yuridullahu bikumul yusra, Ustaz. Kan orang Allah kan menghendaki kemudahan. Betul, Allah menginginkan kemudahan.
Pertanyaan bulan Syawal bisa ndak ganti? Ya itu, bulan Syawal udah tak ganti. Jika saya kerja 5 tahun, tak usah sekali itu. Ada itu yang repot masalahnya. Jadi kalau mau mengikuti pendapat ulama itu dikategorikan sama dengan itu, tapi konsekuensinya tiap hari harus begitu. Harus membayar denda begitu. Tapi itu pendapat sebagian, Mas. Beda antara aksar ulama, ba'dil ulama, sebagian pun mayoritas. Sebagian juga cuma dia ada 1-2 pendapat seperti itu. Tapi lebih hati-hatinya lah. Menurut saya jalan tengah, Mas. Artinya kalau emang kita tebang, Mas, pika-pika gitulah. Kalau biasa nebang dari pagi sampai duhur, istirahat jam 10. Nanti habis asar nebang lagi. Kalau emang ambu itu, cek orang gini, Mas. Oh, rezeki itu perlu rezeki itu masih diatur oleh Allah. Meskipun apal-apal, aku tak ada soki, Mas. Begitu, ini perlu dipahami oleh masyarakat. Rezeki sudah ditakar oleh Allah. Kaya miskin itu sudah rezeki dari Allah, Mas. Oh iya Ustaz, menalaku pendana, di pendana kali tolang itu Mas, di koros ini, bahkan ada soki sih Mas sih, meskipun nunggu sabo ngare nebang pun sih pakku sih melara tuh Mas ya. Jadi ia memohonlah pada Allah kurangi tensi kerjanya. Kenapa? Karena saya berpuasa. Yakinlah kan Allah, wallahu khairur raziqin. Allah sebaik-baik dan berikan rezeki. Jadi orang yang tak yakin kebagian, yakinan kan aku. Itu alakin kayak aku. Ya, dia meyakini bahwa saya dengan alakun seperti ini saya akan kaya. Padahal ternyata pakun pantapel-pal Mas ya. Pakun sih melarat pakun dia. Kenapa? Karena dia meninggalkan Allah. Kan banyak orang-orang seperti kita tanya nyantai Allah itu bertanya nyantai, tapi soki itu ya.